Memang tidak mudah, tapi harus dilakukan. Uang harus dipisah, biar semuanya jalan. Kalau bisa hemat, kenapa mesti boros? Karena hidup tidak selalu untung. Maka, sebisa mungkin harus menabung. Kaya atau miskin bisa jadi adalah takdir. Cerdas itu pilihan. Klinos merawat mesin, oli lebih awet, bensin lebih hemat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah pagi ini saya bisa berjumpa dengan Anda untuk membahas sesuatu, yaitu tentang value atau nilai gitu. Karena beberapa teman berpikir bahwa banyak sekali teman-teman yang berpikir bahwa yang bisa naik nilainya hanya properti gitu. Ya, padahal properti itu hanya salah satu, ya, sebagian yang sangat-sangat kecil yang bisa naik nilainya gitu. Jadi sebetulnya banyak sekali hal yang bisa naik nilainya, dan ada skillnya bagaimana cara menaikkan nilai satu benda atau satu bisnis, satu aktivitas, ya, bisa naik nilainya, ya. Jika Anda tahu caranya, di sini saya punya 6M, ya, bagaimana cara menaikkan sesuatu. Nah, sebagian besar sih teman-teman punya pemikiran yang sederhana, ya, pemikiran sederhana yang mana pemikiran itu sebetulnya bisa dikembangkan gitu. Maksudnya gini loh, saya tuh sering kali melihat ada teman-teman yang berpikir misalnya Anda punya gaji, ya, Anda punya gaji adalah 5 juta atau 3 juta misalnya, saya tidak tahu berapa. Nah, kemudian Anda pengen beli rumah, ya, yang harganya sekarang misalnya 400 juta. Nah, kemudian Anda berpikir bagaimana caranya mendapatkan uang sebesar itu. Tentunya kalau bisnis, supaya uang Anda biasanya dapat duit 5 juta, kok harus dapat duit 400 juta dalam satu waktu. Mungkin Anda berpikir ini berat sekali, makanya terus kemudian ada cara KPR gitu, ya. Nah, kenapa kalau Anda nabung, Anda berpikir ini harganya mungkin nanti 3 tahun lagi sudah jadi misalnya 600 juta gitu, ya. Anda berpikir, jadi nggak kekejar gitu. Nah, cara berpikir ini ada cara berpikir yang wajar, tetapi cara berpikir yang belum dikembangkan gitu. Kali ini izinkan saya untuk sharing sama Anda semua cara berpikir yang jauh lebih masuk akal gitu, ya, supaya Anda bisa mendapatkan kemapanan secara finansial gitu. Dan mikirnya itu nggak cuman rumah aja yang harganya naik gitu loh, yang nilainya naik itu nggak cuman rumah aja, nggak cuman properti saja gitu loh. Dan Anda sudah punya banyak hal yang sebetulnya yang bisa untuk nilainya naik gitu loh, bahkan lebih cepat kenaikannya daripada harga properti. Makanya saya coba untuk berikan materi ini. Saya kasih salam dulu untuk teman-teman yang sudah hadir. Hongkong cuman bisa nyimak dulu, Bandar Lampung, Klinos Brebes hadir, oke, Bekasi Kota, Singapura hadir, Francisca, oke, terima kasih, ya, Karimun, Tanjung Balai Karimun, ya, Mas Pak Faisal, ada Klinos Dompu, Nusa Tenggara Barat, ya, Trisanto dari Malaysia, oh banyak sekali yang dari Malaysia, dari Singapura, selamat datang, ya, di live streaming kami. Elvi Trikar Singapura, siapa lagi nih? Ada Sujarwo Herbal, ya. Oke, sudah pada hadir semuanya. Bagi yang sudah hadir, sekali lagi sebelum saya mulai, silakan Anda klik love dan klik bagikan dulu, ya. Saya akan berikan 6M untuk meningkatkan value. Ada 6M di sini. Apa 6M-nya? Saya akan bahas nanti bersama Anda. 6M-nya apa saja? Saya coba kontrol komentarnya lewat sini dulu, ya. Kita coba kontrol komentarnya. Seperti makanya saya coba. Ya. Ini komentarnya bisa saya pantau lewat sini. Oke. Oh, dari Korea hadir, Jakarta, Kalimantan Selatan, Taiwan,
Risa Yulianto. Terima kasih sudah hadir. Sekali lagi Anda klik love dulu dan klik bagikan supaya lebih banyak lagi masyarakat Indonesia yang lebih paham tentang bagaimana menjadi mapan finansial, menjadi independen secara finansial, supaya Anda tidak lagi tergantung dengan hutang. Ya, apalagi ini masa-masa krisis semacam ini, jangan nambah hutang ya, justru berhemat-hemat. Semalam saya live streaming di akun istri saya Instagram. Ya, kita bahas tentang bagaimana bagaimana kita mengelola finansial di masa-masa kritis semacam ini. Jangan hutang dan tetap sabar ya, tetap sabar untuk menghadapi cobaan karena semuanya mengalami. Oke, apa saja 6M itu? Izinkan saya untuk memberikan pada Anda 6M untuk meningkatkan value. Ya, simak baik-baik. Sekali lagi bagi Anda yang barusan hadir, langsung aja klik love dan klik bagikan. Sebarkan pesan ini ke banyak orang. 6M. Ya, apa 6M itu? Yang pertama adalah menunggu. Ya, 6M ini bisa jadi Anda terapkan salah satu atau Anda padu padankan ya, tergantung situasinya, tergantung sikonnya. Apa yang dimaksud menunggu? Ini yang biasanya diketahui oleh beberapa orang ya, oleh banyak orang, yaitu contoh misalnya properti. Properti itu dalam artian tanah. Ya, terus kemudian apalagi tanah, kemudian rumah, ruko, ya, gudang, ya semua properti itu. Apalagi kemudian apartemen. Ya, kesemua hal tersebut termasuk properti itu harganya naik dengan cara kita tunggu aja, itu harganya naik. Kenapa demikian? Karena supply and demand. Penduduk semakin lama bertambah dan properti tidak bertambah. Maksudnya tanah itu tidak bertambah. Sehingga ini menjadi hukum supply and demand. Semakin banyak yang membutuhkan maka harganya semakin naik. Oke, nilainya semakin tinggi. Nah, dengan cara ini cara yang paling dipahami oleh banyak orang, yaitu properti. Ya, ini tidak perlu dipelajari. Kita banyak yang sudah tahu, gitu ya, tentang menunggu. Tapi ini cuma salah satu saja ya. Ada juga yang nilainya naik. Contoh adalah barang antik. Barang antik yang sudah tidak diproduksi lagi gitu ya. Barang-barang bersejarah itu nilai ditungguin semakin lama nilainya semakin tinggi. Nah, gitu ya, di antara komunitas penggemarnya tentunya. Oke. Ini adalah M yang pertama, yaitu menunggu. Ya, nggak ada yang spesial di sini. Nah, kemudian saya adalah pengusaha sudah paham tentang M yang kedua, yaitu mengecer. Ya, mengecer. Anda bisa menempuh cara ini. Satu contoh begini, mengecer ya. M yang kedua adalah mengecer. Kalau ada tanah ya, misalnya ini 1000 meter. Kemudian Anda beli dengan harga misalnya 600.000 per meter persegi tanah nih. Kemudian Anda kapling-kapling tanah tersebut, ya, Anda kapling-kapling tanah tersebut menjadi katakanlah 8 kapling yang 200 meter misalnya untuk jalan gitu ya. Menjadi 8 kapling. Nah, harga kaplingnya per meternya Anda bisa naikkan menjadi 1 juta atau 1.100.000 atau 1.200.000, 1,2 ya per meter persegi. Saudara sekalian, ini adalah hukum mengecer. Di mana-mana harga eceran selalu lebih tinggi daripada harga kita beli grosir. Di mana-mana sudah tahu seperti itu. Dan ini adalah sebuah hukum. Anda bisa menaikkan nilai satu benda dengan cara kita membeli grosir, kita membeli dalam jumlah besar, kemudian kita mengecer dalam jumlah kecil. Ya, pedagang tahu ini semua. So, kita jangan berpikir hanya cuman properti yang harganya bisa naik. Dengan cara ini pun Anda bisa menaikkan nilai satu benda itu langsung beberapa kali, bahkan seketika ketika Anda membelinya ya. Anda misalnya beli satu produk ya dengan harga grosir ya. Contoh misalnya Anda beli Klinos dengan harga grosir, misalnya Anda agen tunggal, Anda beli harga 19.000. Ketika Anda beli terus kemudian Anda ecer di luar Jawa bisa dijual harga 50.000. Anda bayangkan lipatannya berapa banyak gitu, lebih dari 2 kali lipat. Nah, inilah yang dinamakan kita beli grosir dan kita jual ecer. Dan ini adalah sebuah hukum, sebuah cara yang banyak sekali orang yang tahu. Oke, masih ada 4 cara lagi. Yuk, siapa yang merasa tayangan ini bermanfaat silakan Anda klik love dan klik bagikan. Ya, bagi Anda yang merasa
tayangan ini bermanfaat, klik love dan klik bagikan. Saya sapa-sapa lagi, ada dari Blitar hadir, Selangor hadir, oh banyak sekali dari luar negeri nih ya. SKBM hadir Mas, Jakarta Barat, Kebonjeruk hadir, Singapura lagi hadir, Nami Mimi. Oke, selamat datang yang jauh-jauh. Ya semoga Anda senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ini musimnya musim baru nggak menentu ya kondisi kesehatan ya. Oke. Ada Anggoro Cahaya barusan hadir. Oke, terima kasih yang sudah hadir. Sekali lagi yang sudah hadir silakan Anda klik love dan klik bagikan. Oke. Saya masih punya 4 lagi. 4M-nya apa ya? Ini ada 6M. Bagaimana cara kita untuk meningkatkan value sesuatu ya, tidak hanya properti yang harganya naik, tetapi ada banyak hal yang harganya bisa naik ya dengan cara Anda memiliki skill 6M tersebut. Ya, saya sudah bongkar 2, masih kurang 4. Ini belum pernah saya tulis di buku, belum pernah saya bahas di YouTube, belum pernah saya bahas di mana-mana. Baru di sini. Silakan Anda klik love, klik bagikan. Kalau saya mau bikin seminar ini besok setelah wabah Covid, bisa dibikin seminar harganya mahal, tapi saya nggak mau bikin seminarnya, saya gratiskan untuk Anda. Oke, bagaimana meningkatkan value? Salah satu rahasia profit maker adalah bisa meningkatkan value atau nilai. Oke, Anda mungkin bingung gimana sih Mas Ari ngomong value, apa itu value dan bagaimana cara meningkatkannya? Ya, salah satunya kalau properti kita tunggu saja. Saya punya beberapa tanah dan saya nggak terlalu agresif untuk menjualnya. Ya udah saya beli aja, ya udah ditungguin aja. Ya, tunggu aja. Ya, bahkan kita anggap nggak punya gitu. Ya, satu ketika tanah tersebut nilainya sudah wow gitu ya. Tentunya belinya tunai ya. Anda jangan berhutang untuk beli properti. Gitu. Apakah emas juga bisa dengan cara seperti itu, saudara? Bahwa emas itu harganya tidak naik, emas itu harganya flat, harganya tetap. Loh Mas, kenapa harga emas sekarang lebih mahal? Karena rupiahnya yang turun, bukan emasnya yang naik. Saya mesti paham ya. Jadi emas itu untuk menjaga saja. Ya, strategi saya sebelum beli properti biasanya saya belikan emas dulu. Ya, belikan emas dulu, baru nanti ketika ada properti yang menarik ditawarkan, kemudian saya beli gitu ya. Oke, saya lanjut dulu. M yang berikutnya, M yang ketiga. Ya. M yang ketiga. Jika Anda merasa ingin mengulang video ini, Anda bisa ulang video ini. M yang ketiga yaitu mengolah. Mengolah ya. Harga telur berapa? Telur, tepung terigu, apalagi ya, bumbu ya. Kalau diolah menjadi martabak, habis selesai martabak, harga semua bahan-bahan tersebut dalam bentuk martabak itu bisa naik 2 kali lipat. Itu namanya mengolah ya, itu namanya mengolah. Saya punya suplemen, itu diolah. Jadi dari bahan-bahan kita olah menjadi sesuatu dan kemudian harganya bisa meningkat luar biasa. So, bagi Anda yang bingung, saya belum punya rumah Mas Arli, no problem. Asal Anda punya 6 skill ini, Anda satu ketika punya rumah jauh lebih cepat daripada orang yang KPR. Ya, kenapa? Karena itu yang saya lakukan. Ya, Anda punya 6 skill ini. Satu tadi adalah menunggu, yang kedua adalah mengecer skillnya, yang ketiga adalah mengolah. Ya, mengolah dari bahan menjadi produk jadi. Ya, Klinos pun demikian, ada beberapa bahan kita gabungkan jadi satu, kita proses, kita panaskan dan lain sebagainya, kemudian menjadi sebuah produk penghemat BBM. Nilainya berkali-kali lipat lebih besar gitu. Ya, ada seorang apa namanya grosir waktu itu ya dari Bekasi pernah datang ke rumah saya dan kemudian penasaran ya dengan apa yang saya lakukan dengan Klinos ini. Kemudian saya ceritakan, ini bahan segini Pak, apa segala macam saya ceritakan gitu. Dia bilang pantesan kaya gitu. Ya, bahannya murah, diolah bisa dijual sampai berkali-kali lipat gitu ya. Apakah boleh Mas Arli menjual berkali-kali lipat? Boleh jika tidak mendolimi. Oke, itu hukumnya. Kalau Anda sekarang kulaan masker terus Anda jual berkali-kali lipat, itu mendolimi. Ya, karena banyak orang yang sangat-sangat membutuhkannya. Gitu. Beda ceritanya. Gitu. Tapi kalau Anda produksi sesuatu dan kemudian memang bukan barang yang apa istilahnya, barang komoditi ya, barang yang sangat-sangat dibutuhkan saat ini, ya itu tidak ada masalah itu ya. Namanya juga produk spesifik, produk manfaat. Oke.
Oh ini Pak Aten. Selamat pagi Pak Aten, menyimak dari Bekasi. Ya, agen Klinos resmi dari Bekasi gitu. Oh ya, sebagai petunjuk hati-hati ya terhadap Klinos palsu, karena sudah banyak beredar Klinos yang palsu. Untuk mendapatkan Klinos yang asli, saya ketik di komentar ya. Anda bisa hubungi para agen Klinos di Indonesia, seluruh Indonesia yang resmi ada di website saya. Websitenya apa ini? klinos.id /data/agen. Saya tulis di komentar ya. Itu dicatat itu baik-baik, saya pin. Anda bisa hubungi para agen resmi ya untuk mendapatkan Klinos yang asli, karena Klinos yang palsu sebagai informasi itu apa namanya, pentil tutupnya itu transparan, botolnya tidak terlalu kuat, dan kemudian baunya bau solar. Ya itu saya khawatir akan merusak mesin nanti, namanya Klinos yang jelek. Padahal Klinos itu sudah kita uji ya di Petrolab, dan kemudian kita uji juga pakai mesin Dinotes, dan kemudian sudah kita pasarkan sejak, kalau merek Klinosnya sejak 2015, kalau dengan brand sebelumnya sudah sejak 2012 bulan November. Artinya ini sudah bertahun-tahun dan kemudian dipakai untuk banyak kendaraan ya, dan gak ada satupun masalah. Oke, tapi sekarang udah laris sehingga ada yang bikin Klinos palsu gitu. Ya, untuk mendapatkan yang asli silakan Anda bisa klik di apa namanya, di website ya. Oke, ini M yang ketiga, yaitu mengolah. Ya. Siapa yang merasa mendapatkan manfaat silakan Anda komen. Yang merasa mendapatkan manfaat ya dari materi saya, udah 3 ini M. 1 yaitu tadi menunggu. Contohnya adalah properti, kita tinggal tunggu aja. Yang kedua adalah mengecer, ya. Saya contohkan tadi tanah kapling, diecer, atau Klinos, Anda ecer, atau produk apapun, ada produk kosmetik, Anda beli grosir jadi agen, terus kemudian Anda jual secara ecer, itu nilainya sudah naik. Ya. Siapa yang merasa mendapatkan manfaat silakan Anda ketik komentar. Saya Mas Ali gitu, ya. Yo. Yang ketiga adalah mengolah. Saya contohkan sederhana adalah penjual martabak. Dia mengolah mengolah telur, terigu, dan apa bumbu-bumbu, dan kemudian dia masak, harganya bisa 2 kali lipat. Ya, contoh lagi mengolah ya. Contoh lagi mengolah. Anda misalnya di pinggir jalan beli kopi saset, harganya 1.200. Kemudian Anda seduh, Anda jual 3.000. Ya, penjual di pinggir jalan aja tahu bagaimana meningkatkan value dari sebuah kopi saset. Sebelumnya everything yang Anda temui, segala sesuatu yang Anda temui nilainya bisa naik tergantung bagaimana Anda menyikapinya. Ya, tergantung bagaimana Anda menyikapinya. Gitu. Ini cara-cara ketiga ini yang paling sederhana, menunggu, mengecer, mengolah. Anda bisa padukan jika memungkinkan. Cara yang keempat. Cara yang keempat. Siapa mau Oke, sebelum saya lanjutkan cara yang keempat, mari kita saksikan jeda komersil berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan pengalaman saya. Awalnya saya sebelum memakai Klinos, saya memakai produk BBM jenis Pertalite dengan mengisi BBM sebesar 300.000 dengan kapasitas tangki 39,21 liter. Awalnya mobil saya hanya mampu menempuh jarak 470,8 kilo ya. Namun setelah memakai produk Klinos, mobil saya dengan mengisi BBM sebesar 300.000 Pertalite dengan jumlah konsumsi tangki BBM sebesar 39,21 liter juga, mobil saya mampu menempuh jarak sejauh 443,7 kilo. Bisa dilihat. Artinya di sini ada kelebihan konsumsi BBM sejauh 72,9 kilo ya. Hal ini sangat membantu saya dalam perjalanan dan menghemat BBM. Saya sarankan untuk teman-teman agar tidak ragu-ragu untuk memakai produk Klinos. Klinos mantap. Yuk jumpa lagi dengan saya Erli Kurnia. Kali ini masih bersama saya bagaimana cara kita meningkatkan nilai atau value dengan 6M ya. Seperti halnya yang pernah kita tahu, sekali lagi bahwa teman-teman tahunya yang naik harganya itu cuma properti. Ya, yang naik harganya katanya cuma properti, padahal banyak hal yang bisa naik harganya gitu ya. Tadi yang pertama kita sudah berikan caranya, yaitu menunggu. Contoh
contoh sederhana adalah properti, itu kita tungguin aja harganya naik. Contoh yang kedua adalah barang antik, kita tungguin aja harganya naik. Apalagi misalnya bibit tanaman, kita tungguin aja ya. Duren yang ukuran sekian itu harganya 75.000 ya. Pohon duren, kemudian ditunggu 2 tahun sudah tinggi setinggi orang, itu harganya bisa lebih dari 1 juta ya. 2 tahun dari 75.000 menjadi 1 juta, itu adalah kenaikan value yang luar biasa ya. Makanya zaman dulu itu orang nggak punya utang gitu, karena mereka ya ada yang nanam, ada yang ternak gitu ya, seperti itu. Kita tungguin aja harganya naik gitu. Itu cara yang paling sederhana yang sudah diketahui banyak orang. Kemudian yang kedua adalah mengecer ya. Anda beli grosir dijual ecer, contohnya tanah kapling tadi, beli 1000 meter, per meternya adalah 600.000. Kalau kita kapling, kemudian per meternya bisa kita jual 1 juta, 1.100.000, 1.200.000 ya. Kalau ditungguin semakin lama semakin tinggi lagi gitu ya. Nah, makanya saya bisnisnya juga salah satunya adalah tanah kapling. Kemudian mengolah ya, salah satunya yang kita contohkan adalah mengolah martabak ya. Martabak itu telur, terigu, bumbu-bumbu kita masak, kemudian harganya bisa 2 kali lipat, itu namanya mengolah. Saya juga mengolah klinos menjadi penghemat BBM ya. Jadi menunggu saya juga pakai ya, dengan cara mengecer saya juga pakai, kemudian mengolah saya juga pakai ya. Jadi saya hanya mengatakan apa yang saya lakukan. Kemudian yang berikutnya, yang M yang keempat, mungkin Anda sudah menunggu-nunggu ya, silakan sekali lagi klik love dan klik bagikan. Apa itu M yang keempat? Yuk kita lihat M yang keempat nih, sambil Anda lockdown diri di rumah belajar ya. M yang keempat adalah mengemas ya, mengemas ya. Anda bayangkan sebuah produk itu dikemas ya. Bahkan di bisnis coaching saya mengajarkan bagaimana cara mengemas sesuatu supaya nilainya bisa naik. Jadi sesuatu itu nilainya naik, nilainya mahal atau tidak mahal, itu orang melihat itu sederhana dari kemasannya, cukup simpel. Jadi skill mengemas, semakin Anda elegan mengemasnya, maka harganya akan semakin mahal. Meskipun barangnya cuma barang yang sederhana, tapi dikemas dalam sesuatu yang baik, sesuatu yang lebih bagus, maka orang mau membayar lebih mahal ya. Nah, kalau Anda makanya saya pernah ngajarin teman-teman untuk istilah repacking ya. Repacking, ada seorang kawan dia berjualan bumbu masakan ya, bumbu masakan diambil dari Jogja ya. Ini murid saya bisnis coaching angkatan kedua ya, angkatan kedua. Nah, orang Boyolali ketika itu bilang sama saya, Mas Arli saya sudah pernah jualan ini gitu ya. Oke. Terus saya nggak bisa produksi, nggak bisa apa-apa, saya cuman mau jualan ini. Oke, gini aja Bu, karena bentuknya kan bentuk saset ya, bentuknya adalah dalam saset gini. Bu, bisa nggak Bu Anda beli kiloan ya, 1 kg ya, bisa nggak Ibu beli kiloan? Oh bisa gitu ya, saya tak minta ke pabrik, akhirnya dia beli kiloan. Kemudian saya minta ibu tersebut untuk mencari botol ya. Ketika dia mencari botol ya, maka jadilah sebuah produk. Dan ini dijual 3 kali lipat dari harga aslinya gitu, dan lebih laris ya, dan lebih laris. Ini namanya proses repack ya. Anda mau tahu produknya, ini produk. Ini produknya. Nah, ini ada produknya, kaldu MSG ya. Ini repacking sebetulnya, dan lebih laris gitu ya, bahkan sudah cukup populer ya di marketplace. Ini produknya ya, penyedap masakan. Dia carikan botol seperti tadinya bentuknya saset, aslinya bentuknya saset, dan mereknya bukan itu ya. Dia urus mereknya, dia urus izinnya segala macam, dan kemudian dia repacking ya. Tapi itu bertahap, pertama dia repacking dulu, dan kemudian baru dia urus perizinannya. Oke, sederhana ya. Jadi bahkan dia bisa mendapatkan puluhan juta per bulannya hanya dari repacking. Mengemas ulang ya, atau mengemas saja itu sudah bisa menambah value atau nilai daripada produk Anda. Oke, menarik? Masih ada 2 M lagi. Saya sudah sampai M yang keempat. Sekali lagi silakan klik love dan klik bagikan supaya lebih banyak lagi teman-teman yang lebih cerdas dalam hal keuangan. Oke. Apalagi nih, saya ada properti Mas Arli tapi tergadai di bank. Kata suamiku kalau udah meninggal utang hilang. Kemarin saya datangi bank, utang harus dibayar kata petugas bank. Jadi saya harus gimana Mas Arli? Ya dinego saja ya. Kemudian berapa kemampuan pembayaran Anda ya dibayar saja.
Kalau orangnya sudah meninggal nggak hilang juga kok, ya. Biasanya gitu. Oke, tetap harus dibayar itu ya untuk mengambil sertifikatnya. Tapi biasanya ada keringanan, Oke, saya lanjut lagi M yang berikutnya. M yang keempat. Oh, yang keempat udah ya. Ini berarti yang kelima. M yang kelima adalah menambah. Ya, Anda pernah tahu nggak? Ada misalnya sabun cuci ya ditambahin piring. Nah, menambah gini ya. Kemarin saya beli teh gratis sendok gitu. Ya, nilainya bisa lebih ngangkat gitu ya. Dengan menambah sesuatu ya di dalam produk Anda itu bisa meningkatkan nilainya. Saya pernah lihat juga sebuah perumahan ya, sebuah perumahan dia menjual ada nilai tambahnya. Kenapa? Karena dikasih di lingkungannya adalah ada kolam renangnya, maka nilai rumahnya bisa naik ya 2 kali lipat gitu, karena ada kolam renangnya gitu ya. Jadi ditambahin sesuatu ya supaya harganya bisa meningkat. Tentunya harga tambahannya ini ya di bawah dengan kenaikannya gitu. Tentunya seperti itu. Yang kelima adalah menambah, miliki skill tersebut. Jadi apa yang bisa Anda tambahkan di dalam produk Anda? Apa ya sesuatu yang bisa kita tambahkan supaya Anda bisa supaya bisa meningkatkan nilai atau value dari produk Anda. Yang kelima. Dan kemudian yang keenam, adalah mempopulerkan. Sudah jadi rahasia umum bahwa sebuah barang, sebuah produk semakin dia populer, nilainya semakin naik. Ya, nilai, saya bilang nilai, bukan harga. Ya, nilai. Kalau harga itu terserah Anda mau naikkan harganya atau tidak. Tetapi semakin barang tersebut semakin populer, maka nilainya semakin naik. Gitu. Produk baru itu nilainya rendah. Produk yang sudah lama dipakai, ya sudah terkenal, itu nilainya tinggi. Ya. Tinggal harganya naik apa enggak. Gitu aja. Ya, itu terserah masalah-masalah ini. Jadi nilai sama harga itu berbeda. Ya. Satu contoh misalnya ada sebuah air kemasan yang sangat-sangat terkenal, ya, air kemasan sangat-sangat terkenal. Ya, sebuah air kemasan yang sangat-sangat terkenal, misalnya dijual dengan harga 3.000 per botolnya. Sedangkan produk-produk baru dia cuma jual harga 2.000 ya kan, dengan harga 1.500 dengan isi yang sama. Kenapa yang sudah terkenal itu orang mau beli 3.000? Karena semakin terkenal, trust tersebut semakin tinggi. Ya, jadi penting sekali, dan mempopulerkan itu perlu waktu, mempopulerkan juga perlu effort, perlu usaha, ya, perlu dipromosikan dalam jangka waktu yang cukup lama. Jadi kita perlu bersabar. Satu, kita perlu skillnya, yang kedua kita perlu kesabaran dalam mempopulerkan satu produk kita. Jika Anda sudah punya satu produk, Anda ingin lebih populer lagi, maka berfokuslah pada satu produk dan Anda tawarkan terus-menerus, Anda promosikan terus-menerus dengan berbagai media. Jadi saya mempromosikan produk saya, meskipun sudah dikenal, saya tidak berhenti untuk terus memperkenalkan produk saya. Gitu ya. Nah ini, contoh aja di sini saya langsung pajang klinosnya kan gitu ya. Saya pajang promosi klinosnya gitu. Ini bukan berarti Anda harus membeli atau wajib membeli, tidak, tapi sudah kewajiban saya sebagai seorang profit maker, sebagai penjual, saya harus terus-menerus membawa dan mempromosikan produk saya. Gitu. Masalah orang membeli itu urusan belakangan. Nggak beli nggak apa-apa. Yang penting ilmunya nyampe, Anda dapat manfaat, itu saya sudah seneng. Gitu ya. Tetapi boleh dong kenalan sama produk saya bagi Anda yang belum kenal, kan gitu. Intinya semakin kita mempopulerkan produk kita, maka nilainya semakin bertambah. Jadi cara berpikir orang itu gampang, ya, cara berpikir orang itu gampang. Semua konsumen, ini sebagai penutup ya, semua konsumen itu selalu berpikir seperti ini. Semua konsumen cara mikirnya sama. Ya, setiap konsumen itu mikirnya adalah harga itu adalah uang yang harus dikeluarkan.
dikeluarkan atau dibayar. Nah, jadi kalau ada harga yang tertulis itu adalah sesuatu yang harus dibayar. Tentunya setiap orang pasti pengen harga lebih murah. Kenapa? Dia ingin, setiap pembeli dia menginginkan mendapatkan nilai atau value yang lebih besar, karena ini adalah apa yang didapat. So, bagi seorang profit maker, bagi seorang penjual, seorang pengusaha, Anda harus tetap berpikir bagaimana saya terus-menerus meningkatkan nilai atau value untuk saya berikan kepada customer saya. Karena dia hanya akan membayar sesuatu yang nilainya lebih rendah, ya. Jadi sesuatu dia akan membayar dengan uang yang harganya lebih rendah daripada nilai yang akan dia dapatkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya senang bisa bertemu dengan Anda di pagi yang berbahagia ini. Semoga hari-hari Anda menjadi lebih bermanfaat. Semoga Anda tetap diberi kesehatan. Dan semoga Allah SWT memberikan Anda rezeki yang berkah, rezeki yang melimpah, dan rezeki yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan pengalaman saya. Awalnya saya sebelum memakai Klinos, saya memakai produk BBM jenis Pertalite dengan mengisi BBM sebesar 300.000 dengan kapasitas tangki 39,21 liter. Awalnya mobil saya hanya mampu menempuh jarak 470,8 kilo ya. Namun setelah memakai produk Klinos, mobil saya dengan mengisi BBM sebesar 300.000 Pertalite dengan jumlah konsumsi tangki BBM sebesar 39,21 liter juga, mobil saya mampu menempuh jarak sejauh 543,7 kilo. Bisa dilihat. Artinya di sini ada kelebihan konsumsi BBM sejauh 72,9 kilo ya. Hal ini sangat membantu saya dalam perjalanan dan menghemat BBM. Saya sarankan untuk teman-teman agar tidak ragu-ragu untuk memakai produk Klinos. Klinos mantap.